Selamat siang kepada Pak Tegar. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan, saya sendiri Heni H.C. Sembiring dengan rekan tim saya Sotar Dodo Nababan. Berikut adalah 4 perusahaan yang kami pilih untuk berinvestasi. Yang pertama yaitu PT BCA. PT Bank Sentral Asia Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan dan jasa keuangan. BCA mulai beroperasi sejak tahun 1956. Dan perusahaan yang kedua yang kami pilih yaitu PT Telkom Indonesia atau Persero Tbk atau Telkom. Adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Dan perusahaan yang ketiga itu PT Korsa. PT Indokorsa Tbk adalah sebuah perusahaan publik di Indonesia yang bergerak di bidang manufaktur, terutama di bahan baku ban seperti kain ban dan benang dari nilon dan plester. Yang keempat yaitu PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk bergerak dalam bidang makanan olahan, bumbu, minuman, kemasan, minyak goreng, pabrik gandum, dan pabrik pembuatan karung tepung. Slide berikutnya berisi alasan kami untuk memilih 4 perusahaan tersebut sebagai tempat untuk berinvestasi. Yang pertama yaitu BBCA. Alasan kami yang pertama yaitu BBCA memiliki peringkat 3 besar terbaik di kawasan Asia Pasifik sebagai bank yang terpercaya. Alasan yang kedua, BBCA sendiri sangat cocok untuk kita yang ingin berinvestasi jangka panjang. Dan alasan yang ketiga yaitu BBCA memiliki prospek kerja yang baik. Perusahaan yang kedua yang kami pilih yaitu PT Telkom. Alasan yang pertama yaitu PT Telekomunikasi Indonesia masih menjadi pilihan utama sekuritas di sektor telekomunikasi. Dan alasan yang kedua yaitu Telkom memiliki banyak anak perusahaan dan yang paling menonjol yaitu bisnisnya yang bernama IndiHome. Perusahaan yang ketiga yaitu PT Bram. Alasan kami memilih Bram yaitu yang pertama, Bram merupakan pemasok utama bahan penguat ban premium di kawasan Asia Tenggara. Dan alasan yang kedua yaitu Bram memiliki citra produk yang baik, kualitas produk nomor 1, profesionalisme yang tinggi, dan komitmen yang kuat. Dan perusahaan yang ketiga yaitu Indofood. Alasan kami memilih Indofood yang pertama yaitu Indofood memiliki kemampuan produksi dan branding yang baik. Dan alasan yang kedua yaitu Indofood menjadi salah satu perusahaan yang bertahan dalam situasi pandemi saat ini. Yang selanjutnya yaitu analisis fundamental Bank Sentral Asia. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan laba sebesar 10,87%. Dan analisis yang kedua yaitu pada tahun 2019 terjadi kenaikan laba sebesar 10,5%. Dan yang ketiga yaitu pada tahun 2020 terjadi penurunan laba perusahaan sebesar 5%. Dan yang keempat yaitu setelah mengalami penurunan pada tahun 2020, BCA kembali mengalami kenaikan laba sebesar 15,81% pada tahun 2021. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang market cap PT BBCA. Dapat kita lihat pada gambar tersebut, semakin besar nilai perusahaan maka semakin besar saham diperdagangkan di publik. Maka BBCA menjadi keputusan investasi yang tepat karena BBCA memiliki kapasitas pasar yang paling besar dibandingkan dengan 3 perusahaan lainnya. Yang selanjutnya kita akan membahas annual risk dan annual return dari BBCA dan Bank Mandiri. Dapat kita lihat pada grafik tersebut, BBCA menjadi sebuah keputusan investasi yang optimal apabila dibandingkan dengan Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan membahas 5 analisis Porter dari Bank BBCA. Yang pertama yaitu supplier power. Memerlukan 2 tahap perizinan dan modal yang besar sebesar 3 triliun. Dan analisis yang kedua yaitu new entry. Sejak 11 November 2016, pemegang saham Ultramed atau controlling BCA adalah PT Dwi Muria. Dan analisis yang ketiga yaitu buyer power. Terdapat beberapa bank yang memiliki biaya admin yang lebih rendah daripada BBCA. Dan analisis yang keempat yaitu substitusi. BTPN lewat Genius meluncurkan Genius Keyboard sehingga pengguna tidak perlu membuka aplikasi atau website. Dan analisis yang kelima yaitu rivalry. Terdapat bank-bank besar di Indonesia seperti BRI, BNI, dan Bank Mandiri BTN. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang perusahaan Telkom. Berikut adalah grafik fundamental dari perusahaan Telkom. Dari data tersebut, kita lihat bahwa nilai buku yang diperoleh PT Telkom dari tahun 2015 sampai 2021 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk mengalami penurunan laba sebesar 17,50%. Tahun 2019, PT Telkom mengalami kenaikan laba sebesar 2,27%. Tahun 2020, PT Telkom mengalami kenaikan laba sebesar 7,14%.
Yang selanjutnya kita akan membahas tentang market cap dari PT Telkom. Semakin besar nilai perusahaan, maka semakin besar saham diperdagangkan di publik. Dapat kita lihat pada grafik tersebut, Telkom memiliki kapasitas pasar paling besar dibandingkan dengan 3 pesaingnya, maka Telkom menjadi keputusan investasi yang tepat. Pada slide ini kita akan melihat annual risk dan annual return dari PT Telkom dan LIN. Dapat kita lihat dari grafik tersebut, kita dapat memilih Telkomsel menjadi keputusan investasi yang lebih optimal apabila dibandingkan dengan LIN. Ya, pada slide ini kita akan membahas tentang Porter's Five Force dari perusahaan Telkom Indonesia. Yang pertama ada supplier power. Ini sangat membutuhkan bagi perusahaan Telkom untuk memasok seperti kabel, tower, dan perlengkapan berkaitan dengan telekomunikasi. Telekomunikasi membutuhkan sistem teknologi dan digital. Nah, yang kedua, new entry. Industri telekomunikasi yang dinamis, perusahaan sudah mapan seperti Telkom dapat mengembangkan standar yang tinggi. Hal ini membuat keuntungan pemain baru berkurang. Nah, yang selanjutnya ada buyer power high. Terdapat 176,0 juta pengguna Telkom mempercayakan layanan telekomunikasi kepada Telkom sebesar 61,8% dari jumlah penduduk. Seterusnya ada substitution ya high. Ada banyaknya produk atau layanan yang menawarkan nilai produk yang lebih tinggi dan unik menjadi produk pengganti. Rivalry yaitu persaingan di industri komunikasi sangatlah ketat yang dapat menurunkan harga dan juga profitabilitas dari industri tersebut. Nah, sekarang kita beralih pada perusahaan PT Indo Korsa Tbk. PT Korsa mengalami penurunan sebanyak 15% dari tahun 2017. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan beban penjualan dan rugi atas selisih kurs yang semakin melebar. BRAM mengalami penurunan laba pada tahun 2019 sampai 2020 dikarenakan terjadinya pandemi yang menyebabkan penurunan yang lumayan banyak. PT Indo Korsa Tbk BRAM mengalami kenaikan tinggi pada tahun 2021, terutama pada saat akhir tahun 2020, di mana BRAM langsung melonjak tinggi setelah pendiri PT Korsa Tbk. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang market capital dari perusahaan PT Indo Korsa Tbk. Yang pertama, Indo Korsa dengan 0,2% dan Goodyear itu 20,9%, Bata 24,4% dan Indospring 54,5%. Maka semakin besar nilai perusahaan, maka semakin besar saham diperdagangkan di publik. Maka Indo Korsa menjadi keputusan investasi yang tepat karena Indo Korsa memiliki kapasitas pasar yang paling besar dibandingkan dengan dua perusahaan lainnya. Kita dapat melihat grafik di gambar ini. BRAM merupakan keputusan investasi yang tepat karena memiliki risk and return yang lebih tinggi dibandingkan dengan ASSI. BRAM memiliki prospek yang menarik seiring dengan tingginya permintaan customer. Hal ini juga ditunjang oleh teknologi manufaktur yang berevolusi secara cepat. Dan kemudian kita membahas Porter's Five Force dari perusahaan PT Indo Korsa. Yang pertama ada supplier power. Perseroan mengurangi risiko fluktuasi harga dan kelangkaan pasokan melalui pemantauan dinamika pasar secara konstan. Perseroan juga telah mendata alternatif masuk bahan baku baik dari dalam maupun luar negeri untuk mengantisipasi risiko kelangkaan suplai bahan baku. Dan selanjutnya ada new entry. Produk perusahaan PT Indo Korsa dijual untuk pasar ekspor dan domestik dengan komposisi sama besar. Sampai kuartal 3, penjualan Tirakord masih terbesar, disusul produk polyester dan produk IAM, sehingga akan sulit bagi perusahaan baru dapat masuk dan bersaing dengan PT Korsa. Dan selanjutnya ada buyer power. Pada tahun 2016, pangsa pasar perusahaan mencapai 50% untuk pasar domestik dan 50% untuk pasar ekspor. Perusahaan Korsa pemain terkemuka untuk benang nilon seperti benang polyester dan tali ban kain. Saat ini perusahaan adalah 2 terbesar pemasok untuk wilayah APAC. Dan seterusnya ada substitution. Pasar global untuk produk kain ban saat ini menjadi semakin kompetitif dan dinamis. Perusahaan selalu konsisten berupaya untuk menjadi lebih kompetitif dengan memperlakukan efisiensi produk tanpa mengurangi kualitas atau fleksibilitas.
Perusahaan juga memanfaatkan informasi pasar dan jaringan dari pemegang saham mayoritas. Nah, dapat kita lihat pada grafik yang ada pada di slide ini. Pada tahun 2017 sampai 2018, ICBP mampu meraih kinerja yang baik dengan mencatatkan pertumbuhan laba per saham yang tinggi. Laba per saham tercatat naik dari 303,82 triliun menjadi 399,49 triliun. Dari tahun ke tahun, laba per saham yang didalami ICBP selalu mengalami kenaikan atau pertumbuhan yang sangat tinggi. Hal tersebut dikarenakan ICBP menjadi salah satu perusahaan yang bertahan dalam industri pangan. Apalagi di tahun 2019 sampai 2020, ICBP mengalami kenaikan drastis karena adanya pandemi COVID-19, karena ICBP menjual bahan pangan. Nah, pada saat ini kita akan melihat market capital dari perusahaan Indofood sukses makmur. Yang pertama ada Ultra Jaya, yaitu 13,2%, dan Mayora 31,5%, dan Akasawira 3,1%, dan Indofood berada paling tinggi 52,2%. Semakin besar nilai perusahaan, maka semakin besar saham diperdagangkan di publik. Maka Indofood menjadi keputusan investasi yang tepat karena Indofood memiliki kapasitas pasar yang paling besar dibandingkan dengan 3 perusahaan lainnya. Pada gambar ini kita dapat melihat annual RIX dan average annual return dari perusahaan Indofood. ICBP merupakan keputusan investasi yang tepat karena memiliki RIX and return yang lebih tinggi dibandingkan dengan Mayora. Seperti yang kita lihat pada grafik, ICBP memiliki perbandingan nilai yang cukup jauh dibandingkan dengan Mayora. Hal tersebut didukung oleh harga produk Indofood yang cenderung lebih murah dibandingkan produk perusahaan Mayora. Kita akan bahas tentang Porter's Five Force dari perusahaan Indofood. Yang pertama adalah Supplier Power. Perusahaan Total Food Solutions dengan aktivitas bisnis yang mencakup semua tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi pemrosesan bahan baku hingga produk akhir yang tersedia di pasar. Sebagai perusahaan terkemuka dalam industri makanan, Indofood didukung dengan sistem distribusi yang luas sehingga produknya dikenal di seluruh Indonesia. Kemudian ada new entry. Tidak cukup banyak perusahaan baru yang dapat masuk ke industri Indofood dikarenakan perusahaan Indofood telah membangun hambatan yang tinggi untuk para pendatang baru yang terjun dalam bisnis ini. Dan kemudian ada buyer power. Sejak beberapa tahun terakhir, Indofood mampu mendominasi pasar dengan produk-produk yang berkualitas, inovatif, dan disertai dengan merek yang kuat. Produk-produk yang dihadirkan perusahaan Indofood dianggap sebagai pilihan utama oleh banyak konsumen. Dan substitution produk Indofood hadir dalam berbagai jenis guna memenuhi kebutuhan pangan konsumen. Walaupun terdapat berbagai jenis makanan dan minuman, Indofood telah menciptakan banyak lini utama produk pangan seperti mie instan, produk dairy, penyedap makanan, makanan ringan, makanan khusus, dan nutrisi, dan lain-lain. Dan terakhir ada rivalry. Dari perusahaan Indofood, kompetitor lainnya termasuk dalam perfect competition di mana perusahaan lain dipaksa untuk menjadi pengikut termasuk dalam penentuan harga produk. Hal tersebut mungkin terjadi karena Indofood sudah sangat populer di setiap daerah. Pangsa pasar Indofood juga sudah cukup luas. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.